Silakan Bapak-bapak, saudara-saudara, silakan Pak. Ya, tidak kedengaran Pak Timotius. Halo? Ya, silakan Pak, silakan. Salam, salam. Halo. Ya, silakan Pak, silakan. Tak kedengaran Pak, silakan Pak. Saya jelas. Ya Pak, silakan Pak. Halo. Ya Pak, silakan, silakan. Ya. Ya. Yang perlu saya tanyakan gini, perbandingan antara di sini ada di dalam kitab Roma pasal 10 ayat yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, Ya. dan percaya dalam hatimu bahwa Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Masa Tuhan Yesus kan? Ya. Jadi perbandingan yang saya tanyakan Pak, itu ada dalam Yakobus pasal yang pertama ayat dari ke-22 dikatakan. Ya. Yakobus 1:22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pengingat saja. Jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadi di dalam khotbah hamba-hamba Tuhan mengatakan begini, percaya kepada Yesus kamu akan diselamatkan. Tetapi perbandingannya di dalam Yakobus pasal 1 ayat 22 dikatakan, Ya. tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Makasih Pak. Jadi pertanyaannya apa Pak? Komparasinya? Tidak cukup kita percaya kepada Yesus. Kalau menurut tema semua orang Kristen kan bahasanya begini Pak. Saya percaya kepada Yesus, saya pasti diselamatkan. Tapi kalau kita baca di dalam Yakobus 1:22, kita harus menjadi pelaku firman. Ini Pak. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Iyalah Pak. Jadi kalau kita tidak menjadi pelaku firman itu, artinya kita tidak percaya Yesus. Dalam konteks yang disampaikan tadi oleh Pak Timotius Ngacam, kan begini. Kita percaya Yesus, tetapi kita tidak melakukan kehendak Yesus. Bukan yang berteriak Tuhan, Tuhan yang akan diselamatkan, tapi yang melaksanakan kehendak Bapakku di surga. Sekarang kita menjadi pengikut Kristus, kita bunuh orang, kita perkosa orang, kita hamili orang, kita berzina dengan orang. Oh, saya percaya Yesus diselamatkan. Bagaimana orang percaya Yesus tapi melakukan tindakan yang bukan melakukan firman Tuhan? Itu maksud Yakobus ini dengan keras, karena surat Yakobus itu masuk dalam kitab suci. Ya, ini ada namanya, ya kan? Surat Yakobus ini kan baru diterima sebagai kitab suci 400 tahun. Ya kan? Karena memang betul enggak Yakobus saudara Yesus yang menulis ini? Yakobus saudara Yesus ini kan uskup di Yerusalem. Nah, jadi ada ketidakcocokan. Dia bilang percaya Yesus, tapi melakukan tindakan pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan. Bagaimana Pak? Bapak sendirilah. Kalau Bapak Pak Timotius. Mohon maaf misalnya, ini bukan contoh. Jadi yang dimaksud dengan Paulus ini kan menegaskan bahwa kepercayaan itu adalah ya dasar yang paling kuat. Tetapi dasar yang paling kuat itu akan rusak dan amblas ketika kita melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi. Maka surat Yakobus katakan, ya, kalau kita mau jadi pelaku firman, laksanakanlah itu. Karena ya, Injil Yohanes kan katakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Masa pelaku firman atau pengikut jalan Tuhan melakukan hal-hal yang
melakukan hal-hal tindakan melanggar perintah Allah. Itu sama dengan penipu yang melakukan tindakan-tindakan kecurangan lalu menutupi. Contohnya misalnya begini. Ya saya paham, ini memang harusnya ketemu langsung sih untuk membahas ini. Tetapi saya jelaskan dulu. Ya, sama seperti ada cerita begini. Ya kan? Keinginan orang ini kan muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Tidak bisa begitu, Pak. Sebagai pengikut Kristus, masa kita melompat dari Kamis Putih langsung ke Minggu Paskah? Ada jalan salib yang harus kita ikuti. Penderitaan. Penderitaan itu adalah kesetiaan. Sekarang Bapak menjadi pelaku firman. Khotbah sana sini, sama seperti saya, khotbah sana sini. Ceritalah tentang kebaikan Tuhan. Tapi nonsen, saya selingkuh, pezina misalnya, pemburit. Ya apa yang saya omongkan itu tidak berdampak bagi saya, berdampak bagi orang sih bagus. Nah itu kan nanti di akhirat itu kita diadili oleh Yesus Kristus. Semua kita ditelanjangi. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ini kan ingin menegaskan kehidupan orang-orang Kristen pada zaman itu bahwa kepercayaan itu menyelamatkan, yaitu kepercayaan kepada Yesus Kristus. Jadi kalau mau percaya kepada Yesus Kristus itu berubah total. Lalu kalau Yakobus katakan kalau menjadi pelaku firman hanya menjadi pendengar saja, tidak melakukannya, maka cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah itu. Nah, sebagai orang Kristen, kita tidak bisa omong doang. Contoh misalnya, saya cerita tentang dosa-dosa saya. Setelah itu saya ketemu Yesus, saya bertobat. Apa faedahnya saya cerita dosa-dosa saya? Yang kita harus lakukan adalah menceritakan tentang firman dan sabda Tuhan yang banyaknya. Mohon maaf ya, khotbah atau homili itu kan tujuannya menceritakan firman Tuhan. Bukan menceritakan tentang, ya kan? Maka kesaksian iman itu hati-hati juga. Kita cerita 1 jam cerita tentang kita berselingkuh, berzina, mencuri. Cerita ujung-ujungnya ketika saya berjumpa dengan Yesus di suatu gereja saya bertobat. Udah selesai apa dasarnya? Itu yang dimaksudkan kesaksian iman itu bukan hanya melakukan sesuatu yang percaya saja. Tapi kepercayaan itu harus dibuktikan dengan perilaku, keteladanan. Makanya Yesus menghajar orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi dan orang-orang munafik. Ini kan sebenarnya kena ke kita sebenarnya. Orang Kristen banyak yang pandai kitab suci. Bisa khotbah 7 hari 7 malam. Tapi berselingkuh pula. Nah, rajin berdoa. Ya kan? Doa sana sini melayani. Istri tak didoakan. Apa faedahnya? Itu sama seperti selumbar di mata kawanmu nampak, ya kan? Selumbar di seberang lautan nampak, balok di depan mata enggak nampak. Kita ini kan terbentur di situ. Nah, itu. Jadi untuk memahami kontekstual kitab suci itu, kita harus memahami apa maksud tujuannya, waktunya, zamannya. Kemudian juga kita memahami bahwa ada sesuatu hal yang tersembunyi yang disampaikan oleh ayat per ayat itu begitu. Saya tadi agak kurang jelas sih apa yang diinginkan, tetapi maksud tujuan Pak Timotius ngacam, ya kan? Ya seharusnya kita mewartakan firman. Jadi seperti itu. Nah, begitu dulu Pak. Jadi agak berat sih kalau mau menjelaskan ini. Kalau tatap muka langsung bisa saya lebih spesifik. Nah, gimana Pak? Terima kasih, jelas. Nah, jelas. Silakan mau bertanya lagi, silakan, enggak apa-apa. Kalau ada ini kan kita membahas. Ini ada satu pertanyaan. Boleh Pak. Luar biasa. Silakan Pak. Ini Pak, di daerah saya
saya ada terjadi kasus begini Pak. Jadi ada pemuda Katolik Ya, ini mengadakan ibadah. Ada pemuda Kristen mengadakan ibadah. Kata pemuda Katolik ini, kami tidak mau beribadah ke Kristen, tapi mau Islam. Jadi saya pikir dulu, Pak. Jadi apakah masih ada kaitan dengan tata cara? Oh, ini belum dijelaskan juga. Ini kasusnya terjadi di daerah saya, Pak. Dia bilang, lebih baik saya masuk Islam. Ada saya ke Kristen. Ini jawab. Tolong dijelaskan. Tapi anggapan saya itu stop no. Tidak benar. Karena saya kalau penjelasan apa, ada senior tentang Katolik. Terima kasih. saya enggak senior Pak, senior tuh skup Pak, yang katanya. Jadi begini, di mana kita dibaptis, tata perayaan liturgi Katolik itu kan memang sudah paten, ditetapkan oleh Vatikan itu, ya seperti itu. Lalu misalnya Bapak mengajak orang Katolik beribadat secara tata perayaan ibadat Kristen, ya kalau dia mau silahkan. Kalau dia tidak mau ya tidak masalah. Begitu juga Bapak. Ketika diajak ikut tata perayaan ibadat Katolik silahkan. Tidak mau ikut juga tidak masalah. Persoalannya sekarang, ya kan, itu kan sesuatu yang diyakininya begitu. Ketika Bapak berbicara dengan saya mulai dari SD dulu biasa ikut misalnya ya kegiatan perayaan Pasca Pentakosta, kawan-kawan yang Kristen, karismatik dan sebagainya. Tidak mengurangi iman saya di gereja Katolik, justru malah menguatkan iman saya di gereja Katolik, begitu. Ya kan? Nah, ketika saya rajin dialog dengan kawan-kawan saya yang Islam, justru malah menguatkan iman saya yang Katolik. Begitu juga ketika saya berdialog dengan kawan-kawan ya yang Kristen, ya kan, tentang kitab suci, justru menambah kekuatan saya untuk memahami kitab suci, ya kan, seperti itu. Jadi begini, ini masalah pribadi Pak ya, pribadi. Jadi penolakan dan tidak itu artinya ada konsepsi yang harus dipahami dalam pikiran manusia masing-masing, begitu. Ya kan? Persoalan yang harus dipahami itu bahwa orang beribadah itu tidak bisa dipaksa. Apalagi di Indonesia ini ada pasal 29 ayat 1 dan 2 begitu. Sebenarnya itu berhubungan dengan tata kesusilaan dalam hubungan relasi beragama sih. Nah, ketika misalnya Bapak mengajak misalnya, ayo kita beribadah secara denominasi saya nih, begini begitu. Ya kalau dia tidak bisa bagaimana? Karena memang tidak biasa. Gitu. Begitu juga misalnya saya menyuruh Pak Timotius ngacam, mari yang Kristen tanda salib, ya kan? Ya mohon maaf misalnya, yang Kristen Protestan tanda salib, kan tidak bisa begitu, ya kan? Kan Pak Timotius karena dibaptis di gereja ya Kristen Protestan misalnya yang tidak menggunakan tanda salib. Begitu juga kalau misalnya di Katolik ngajak Bapak Rosario. Ya kan? Bapak tidak bisa mengucapkan doa Salam Maria dan sebagainya karena bukan ritusnya gitu. Begitu juga dengan yang Katolik, Pak. Ya kan? Katolik ritus Roma dengan Katolik misalnya ya ritus Timur gitu kan. Bisa terjadi yang namanya ketidaktahuan. Ya kan? Jadi harus dipahami bahwa tata perayaan ibadat masing-masing gereja itu ada tatanya kan gitu. Kalau kita masuk ke HKBP pakai bahasa Batak, Pak, selap lah Bapak doanya, doa Bapak kami pakai salap bahasa Batak misalnya. Macam mana Pak Timotius kan? Tenganggap-nganggap lah Bapak tuh kan. Nggak bisa. Jadi begini, itu masalah pembiasaan dan kebiasaan saja. Ya kan? Ya sama seperti Bapak tanya, ketika dia sudah dibaptis di gereja Kristen,
Ngapa dia harus dibaptis lagi di gereja Katolik? Gereja Katolik tak pernah lagi membaptis orang kalau memang formanya sudah betul. Begini Pak, membaptis tuh orang yang tak beriman Kristen nggak bisa membaptis orang Pak. Kalau dia tahu formanya, membantu. Misalnya tiba-tiba, wah, ini enggak ada orang Kristen di sini nih. Kok tiba-tiba ada orang yang beragama lain. Tahu tata cara ini ya. Kata aku tuh bukan akunya saya, itu akunya Yesus. Aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Apakah itu sah enggak dia sebagai Kristen? Sah, Pak. Mungkin banyak yang belum tahu ya kayak gitu ya. Cuman kan itu mungkinkah terjadi? Bisa jadi. Ya kan? Beberapa kali di Eropa atau misalnya di daerah-daerah tertentu, karena itu keinginan dia menjadi Kristen ketika dia mau dieksekusi mati, lalu tidak ada orang Kristen di situ, tidak ada juga pastor dan pendetanya di situ. Lalu orang itu tahu dia bukan Kristen. Oh begini, ya udah. Nanti dilaporkanlah dengan gereja setempat. Misalnya, ya Pak. Bahkan ada namanya baptisan darah, baptisan kerinduan. Kalau yang utama adalah baptis normal, Pak. Ya kan? Jadi kalau baptis normal itu harus belajar dulu memang. Ya. Tapi ada baptisan yang itu tadi, baptisan darurat namanya. Nah, tetapi masalah tata perayaan ibadah itu kita kembalikan lagi ke ritus masing-masing gereja lah. Ya kan? Nah, jadi supaya dipahami bahwa beribadah, kita kan tahu gereja yang universal itu adalah gereja yang satu kudus. Ya. Katolik universalitas ya kan? Dan apostolik ajaran para rasul. Nah, ketika ada pengembangan gereja selanjutnya dalam tahun 400 kan skisma pertama, habis itu tahun 1054 skisma kedua, lanjut lagi tahun 1500-an ada pemisahan lagi, berikutnya tahun 1000 berapa yang Anglikan itu. Itulah gereja yang terus membaharui diri. Ya. Tetapi gereja induknya ya tetap gereja yang satu, kudus, katolik dan apostolik itu. Ketika ada misalnya perubahan tata perayaan ibadat itu ya silakan saja. Ya puji Tuhan, gereja itu berkembang luar biasa. Jadi itulah benih-benih kekristenan yang muncul. Yang penting tidak aliran sesat saja kan begitu. Nah mungkin ini sih tidak terlalu menjawab apa yang dimaksudkan Pak Timotius Ngacam sih. Maksudnya mengapa dia menolak padahal saya berbuat baik kan begitu. Ya kan toh dia juga tak ke gereja Katolik. Saya kan ingin mengajak dia untuk beribadat bersama. Sekarang kalau misalnya Bapak ngajak dia ke gereja misalnya, tiba-tiba dia tanda salib kan, umat yang lain bingung kan, Bapak ngajak orang Katolik ya katanya. Bingung lagi dia. Jadi kadang harus dipahami kontekstualnya. Tetapi ketika kita berada di tempat ini bersama-sama untuk mempelajari, ya kan, bahwa Kristus itu adalah satu, kita paham bahwa tata perayaan ibadat gereja universal itu adalah gereja yang tumbuh berkembang sesuai dengan kondisi kita di mana kita dibaptis. Kalau saya dulu dibaptis di gereja Kristen Protestan, ya jadi Protestan lah saya, kan begitu. Ya kan? Bahkan saya terus terang punya idealisme kalau saya dibaptis di gereja Protestan dulu. Saya sudah sampaikan, saya buat gereja Kristen Dayak Indonesia. Nggak ada kan gereja Kristen Dayak Indonesia, Pak? Pak Timotius Ngacam kan? Nggak kan? Di sana, di daerah Bapak. Nggak ada kan gereja Kristen Dayak Indonesia? Nah, ini... itulah. Nah, itulah. Makanya tadi saya katakan, kalau saya dibaptis di gereja Protestan, dulu kan bapak saya hampir dibaptis di gereja Protestan karena tidak mau dibaptis di gereja Katolik. Lalu kata pastor Belanda, nenek kamu harus Katolik kan begitu. Karena kamu dititipkan di misi Katolik kan begitu. Dulu mau 1 bulan ya belajar di gereja PB ya begitu kan. Kalau bapak saya dulu Protestan ya Protestan lah saya kan begitu. Nah jadi begitu. Jadi ya bersyukurlah kita bisa dibaptis di gereja masing-masing karena buah-buah Roh Kudus itu ya kan hidup di dalam
diri orang tua kita dan para warta. Kalau Pak Artis dulu dibaptis gereja Protestan, dia lebih militan kali kan. Dia buat gereja Kristen Dayak Bekati Indonesia kan, gitu. Bisa kan dan sebagainya. Jadi lalu dia ngomong pakai acaranya begitu. Nah, jadi begini. Jadi harus dipahami bahwa bagaimana kita beriman itu adalah panggilan dari Allah. Ya kan? Jadi saya menjelaskan ini agak sedikit lebih soft. Tujuannya adalah lebih smooth bahwa bersyukurlah kita bisa dibaptis di gereja kita masing-masing. Itu pendapat pribadi saya, Pak ya. Ya kan? Berarti Tuhan itu sungguh baik kepada kita dan kepada keturunan kita. Kakek, nenek, bapak, mama kita, kan begitu. Kalau saya dulu beragama yang lain, ya beragama yang lain lah kepercayaan saya. Tetapi Tuhan memilih kita. Sebelum dunia dijadikan, engkau telah dipilih Allah, engkau telah dilukis di telapak tangan Allah. Nah, bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun bisa sampai ke rumah Bapakku tanpa melalui aku. Nah itu. Nah, mungkin begitu Pak. Bagaimana Pak? Jelas. Cuma sedikit ya saya tambahkan, pada Ya. prinsipnya kalau Ya, saya di dalam perjalanan saya, di mana gereja ada saya 2 kali minggu saya tetap mantap. masuk gereja. Luar Dalam biasa. perjalanan di gereja Katolik, saya masuk ke gereja. Mantap Pak. Ada di dalam satu menit. Apabila kamu masuk dalam perjanjianku, kamu telah memulai ke dalam iman. Ya, Jadi prinsip Pak, saya tidak ada perbedaan. betul. Saya ini merupakan orang yang paling toleransi di dalam agama Kristen Protestan maupun Katolik. Toleransi Pak, saya ini. Harus Pak. Di Kristen, baik karismatik, GBI, maupun apa ya, saya pernah ikut. Semua ya Pak ya. Saya pikir